Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama berjudul No Way Out The Roulette. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Chang Jae, yang berlumuran darah dan sedang bersembunyi dari seseorang. Kemudian pria lain menemukan Chang Jae, dan mencoba untuk memotong telinga Chang Jae. Chang Jae tentu saja segera melarikan diri. Pria itu tampaknya adalah teman Chang Jae. Dia hendak memotong telinga Chang Jae demi mendapatkan 1 miliar won. Bersama dengan itu, sebuah roulette diputar dan memberikan 3 hasil, yaitu nama Yun Chang Jae, 1 miliar won, dan potong telinga. Akhirnya pria itu berhasil memotong telinga Chang Jae. Semua itu tentu saja demi uang. Selanjutnya kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Baek Jung Sik, yang membuat keributan. Jung Sik telah ditipu oleh temannya, dan mencoba untuk mencari si penipu itu. Tapi Jung Sik tidak dapat menemukannya. Jung Sik juga menghadapi kemarahan istrinya, karena mereka akan kehilangan rumah mereka akibat dari kena tipu itu. Jung Sik lalu mencoba meyakinkan banyak bank untuk meminjam uang, tapi gagal total. Di tengah kesulitan keuangannya, Jung Sik mendapatkan panggilan darurat dari rumah sakit dan bergegas untuk memeriksa kasusnya. Saat tiba di rumah sakit, seorang polisi junior bernama Park Eun Jong membawa Jung Sik menemui pasien yang tidak sadarkan diri. Pasien itu ternyata adalah Chang Jae, yang telinganya telah dipotong. Jung Sik dan Park lalu melihat rekaman CCTV rumah sakit. Dan dari sana, mereka melihat seorang pria menjatuhkan Chang Jae di depan UGD rumah sakit itu. Pria itu bahkan memegang telinga Chang Jae yang telah dipotong. Jung Sik dampak merasa aneh dengan hal ini. Jung Sik berpendapat kalau mereka mungkin keliru. Karena kalau benar itu telinga Chang Jae, harusnya akan diberikan ke rumah sakit untuk dipasangkan kembali. Jung Sik sebenarnya ingin menghindari kasus tersebut, karena mengira itu mungkin bukan masalah besar. Tapi atasannya memaksa Jung Sik untuk menyelidiki lebih jauh. Jung Sik lalu mengikuti sebuah alamat, dan sampai di rumah tukang daging yang memotong telinga Chang Jae yang bernama Lim Ji Hong. Sebelum bertemu dengan Lim Ji Hong, Jung Sik menemukan sebuah koper dengan logo. Saat hendak menutup koper itu kembali, Lim Ji Hong pulang ke rumahnya. Dan setelah mengetahui Jung Sik adalah detektif, Lim Ji Hong segera melarikan diri. Selama pengejaran, Lim Ji Hong jatuh dan meninggal dong. Jung Sik pun segera menghubungi 112. Polisi dan ambulans pun mendatangi rumah Lim Ji Hong. Polisi yang menangani kematian Lim Ji Hong mencurigai kalau Jung Sik lah yang mendorong Lim Ji Hong sampai meninggal. Jung Sik yang tidak melakukannya meminta polisi itu untuk memeriksa CCTV setempat aja. Kemudian, Jung Sik tiba di rumah dan membuka bagasi mobilnya. Ternyata, Jung Sik telah mencuri koper berlogo di rumah Lim Ji Hong. Jung Sik kemudian membuka koper itu dan menemukan ada 1 miliar won di dalamnya. Sementara itu, Chang Jae udah siuman dan pergi ke rumah Lim Ji Hong. Chang Jae berusaha mencari koper berlogo itu, tapi ternyata nggak ada. Dan melalui kamera dashboard truk milik Lim Ji Hong, Chang Jae mengetahui kalau Jung Sik telah mencuri koper itu. Keesokan paginya, istri dan putri Jung Sik tentu senang melihat uang yang dibawa pulang Jung Sik. Mana ada istri yang nggak senang kan ya? Untuk menghindari kecurigaan, Jung Sik langsung menutup kasus Chang Jae dengan alasan kalau pelakunya sudah meninggal. Setelah beberapa saat, polisi Park memberitahu Jung Sik kalau Chang Jae telah menghilang dari rumah sakit. Jung Sik lalu meyakinkan polisi Park supaya nggak usah memperpanjang kasus ini. Tapi polisi Park tetap ingin melidiki hal ini sendirian. Setelah itu, seluruh tim polisi dipanggil untuk rapat darurat. Mereka diperlihatkan sebuah video, permainan online yang berbahaya. Spin the roulette. Seseorang menggunakan topeng dan memutar roulette untuk memberikan tugas. Jika permainan selesai dipenuhi, maka orang itu akan memberikan sejumlah besar uang, sesuai dengan putaran roulette tersebut. Setelah menonton video itu, Jung Sik segera menyadari kalau dirinya bisa jadi mendapatkan masalah, karena telah mencuri 1 miliar won di rumah Lim Ji Hong. Seluruh tim polisi memutuskan untuk menangkap orang bertopeng itu. Tak lama kemudian, pria bertopeng itu siaran lagi. Dan kali ini, pria bertopeng mengumumkan kalau dia akan menugaskan tugas berikutnya ke sebuah stadion. Polisi lalu mendatangi tempat yang dimaksud. Pria bertopeng kemudian mengirim 3 balon besar yang dipasang pada drone ke dalam stadion itu. Orang-orang juga berkumpul di stadion itu dan membuat kekacauan dengan menerobos masuk ke dalam stadion. Sementara itu, Jung Sik mencoba untuk tiba lebih dulu ke dalam stadion. Dan tak lama kemudian, ketiga balon itu pun meledak dan hujan uang jatuh ke tanah. Yang membuat makin kacau kan? Secara itu kan uang gitu loh. Setelah kekacauan mereda, pria bertopeng itu menyiarkan video yang lain dan memutar roulette. Target berikutnya ternyata adalah Kim Guk Ho yang akan dibebaskan dari penjara dalam 3 hari lagi. Orang yang berhasil membunuh Kim Guk Ho akan menerima 20 miliar won. Kembali ke kilas balik 13 tahun yang lalu, seorang wanita yang bernama Lee Mi Jin diculik oleh Kim Guk Ho. Min Jin dibius di belakang mobil van Kim Guk Ho dan dibawa ke tempat terpencil di bawah jembatan. Dan di sana, Kim Guk Ho memperkosa Min Jin. Namun Min Jin akhirnya meninggal sebagai akibat dari semua ini. Jasad Min Jin kemudian ditemukan di sungai keesokan harinya. Sementara Guk Ho dipenjara selama 15 tahun.
Tapi karena perilakunya yang baik, hukuman penjara Guko dikurangi 2 tahun, dan Guko akan segera bebas. Kejahatan Guko adalah dia memperkosa wanita-wanita dalam profesi tertentu, dan setelah memperkosa wanita-wanita itu, Guko mengumpulkan nemtek wanita-wanita itu dan mengkoleksinya. Gendeng banget deh ini manusia biadab. Tim polisi kemudian rapat untuk mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tim polisi juga sudah mencoba untuk mendapatkan alamat IP si pria bertopeng. Namun alamat IP itu terus berpindah-pindah, dan usaha mereka pun sia-sia sampai saat ini. Kepala polisi meminta tim cyber untuk segera mendapatkan alamat IP pria bertopeng, dan memohon kepada seluruh tim untuk bekerja sekeras mungkin demi menangkap pria bertopeng itu, agar tidak terjadi pembunuhan. Sedangkan di penjara, kita melihat kalau Guko adalah salah satu narapidana yang paling baik dan menyenangkan di antara semua orang. Sebelum dipulangkan, Guko berbicara dengan kepala sipir yang sedang bersama dengan detektif Jang dan rekan-rekan polisinya. Detektif Jang menegaskan kalau dirinya dan timnya akan mengawal Guko pulang dengan selamat. Guko yang nggak tahu tentang permainan roulette menjadi kebingungan. Jungsik lalu menjelaskan kalau banyak orang yang akan datang untuk membunuh Guko. Tapi Guko berkata kalau dirinya kan udah di penjara. Mendengar itu, Jungsik mengingatkan kalau penjara tidak menghilangkan kejahatan kita. Saat tim polisi menggiring Guko keluar dari penjara, udah begitu banyak massa yang sudah menunggu di luar penjara. Bahkan ada yang langsung menerobos kerumunan dengan membawa pisau dan mencoba untuk membunuh Guko. Namun, tim polisi berhasil memasukkan Guko ke dalam mobil. Mobil polisi pun tidak henti-hentinya dilempari telur. Pesta penyambutan yang luar biasa ya ini. Di dalam mobil, Guko disuruh membacakan pernyataan untuk pers. Tapi ketika Guko mengetahui tentang hadiah 20 miliar won untuk kematiannya, Guko malahan tidak bisa berhenti tertawa. Dia tidak percaya dengan semua hal itu, dan menegur Jungsik. Guko berkata kalau dia sudah dihukum dengan hukuman yang sesuai. Jadi secara teknis, Guko itu sudah bebas, dan tidak perlu lagi diadili atas kejahatannya. Gak sampai di sana loh, Guko malahan mengatakan kalau dirinya menginginkan sushi untuk makan malam. Baru dia akan membacakan pernyataan pers itu. Wah, emosi banget sih ini sama Guko ya. Tepat sebelum makan, Guko merobek mantelnya agar terlihat lebih babak belur dan membuat pernyataan untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua keluarga atas kejahatannya. Dia juga membungkuk, berlutut, menangis dan meratap ke surga. Astaga, ada aja ya manusia macam begini. Saat dibawa masuk ke dalam rumah, Guko dengan santai melahap sushi, sembari dibacakan syarat pembebasannya. Guko juga dipasangkan monitor pergelangan kaki. Guko menegaskan kalau dirinya seharusnya diawasi dan dilindungi. Detektif Jang berkata, kalau histeria ini akan mereda dalam beberapa minggu. Sembari kita mendengarkan berita yang menginfokan, kalau ada siapapun yang mengganggu atau mencoba membunuh Guko, akan diadili sebagai teroris. Kita melihat bagaimana orang tua Minjin hidup sekarang. Mereka sekarang jauh lebih tua, dan sepertinya keadaan tidak baik-baik saja bagi mereka. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya. Jadi Ibu Minjin berusaha untuk membalas dendam. Sebuah mobil muncul di luar rumah Guko, yang dikendarai oleh pengacaranya Yeonju. Yeonju ini ternyata adalah istri Guko sebelumnya. Yeonju dan pengacaranya ada di sana karena Guko menolak kunjungan saat dirinya di penjara. Jadi mereka datang untuk menyerahkan berkas perceraian kepada Guko secara langsung. Guko tidak senang dengan hal itu dan menegur pengacara itu dengan sangat kasar. Yeonju juga menjelaskan kalau putra mereka yang bernama Doha tidak lagi menganggap Guko sebagai ayahnya. Setelah Yeonju dan pengacaranya pergi, Guko menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Sedangkan di tempat lain, Ibu Minjin tentu sangat ingin membalas dendam. Jadi dia melapisi sebuah tombak kecil dengan racun ikan buntal untuk membuat kematian Guko semakin menyakitkan dan mengerikan. Pada saat yang sama, polisi Park mendatangi sebuah tempat jasa membersihkan telinga. Polisi Park menanyakan perihal Chang Jae, dan wanita di tempat itu mengatakan kalau Chang Jae adalah seorang penguntit. Korbannya bahkan bunuh diri akibat perbuatan Chang Jae. Sementara itu, seorang petugas keamanan menemukan Chang Jae yang sedang mengutak-atik mobil Jungsik. Saat ketahuan, Chang Jae bergegas pergi. Tapi jelas terlihat kalau Chang Jae mencoba membobol dan mengambil koper berlogo. Saat petugas keamanan itu melaporkannya kepada Jungsik, Jungsik bergegas ke tempat parkir. Dan isi koper itu semuanya ternyata masih utuh. Namun dari rekaman kamera dashboard mobil, menunjukkan kalau Chang Jae mengolok-olok Jungsik dan mencoba membobol mobilnya. Dalam keadaan tertekan, Jungsik mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan terhadap koper itu. Tapi Gwang Gil mengaponnya dari rumah Guko. Karena Guko mabuk dan berusaha pergi dari rumahnya. Jungsik pun bergegas untuk menolong mereka. Sementara itu, Ibu Minjin muncul di area rumah Guko dengan truknya. Saat para polisi memeriksa truk Ibu Minjin, hanya ada peralatan selam, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Melihat Guko keluar dari rumahnya dan mengunjungi Toserba, Ibu Minjin menyiapkan senjatanya dan masuk ke dalam Toserba itu. Saat itulah Ibu Minjin melepaskan tembakan dengan senjata tombaknya. Tapi sayangnya, Guko diselamatkan pada detik terakhir oleh polisi lainnya. Sedangkan Ibu Minjin ditangkap dan borgol. Ibu Minjin memberitahu Guko kalau Guko itu pantas mati.
Namun detektif yang terkena tombak beracun itu mulai mengeluarkan buih dari mulutnya, dan ia harus dibawa pergi dengan ambulans. Ibu Minjin kemudian juga dibawa ke kantor polisi. Jungsik akhirnya tahu kalau Ibu Minjin telah menderita stadium akhir kanker hati, dan ayah Minjin mengidap sakit jiwa setelah kematian Minjin. Saat menginterogasi Ibu Minjin tidak banyak bicara, selain menanyakan tentang keadaan petugas yang terkena panah beracunnya. Dan yang menariknya, di rumah keluarga Minjin, ayah Minjin menemukan sebuah koper berlogo yang tampaknya menunjukkan ada uang tunai di dalamnya. Kali ini kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Lee Sang-bong. Dia adalah seorang pengacara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Lee Sang-bong diketahui kalau dia menginvestasikan semua keuangannya untuk proyek konstruksi NCT. Tapi proyek itu sedang dihentikan sementara waktu. Dan kali ini, Lee Sang-bong membutuhkan dana untuk keluarganya. Lee Sang-bong meminta bantuan dari temannya. Temannya setuju untuk membantu Lee Sang-bong. Tapi sebagai gantinya, temannya meminta agar Lee Sang-bong membantu Partai Gukmin untuk menghadapi lawan politiknya, yang bernama An Myung-ja. Lee Sang-bong kemudian melihat berita tentang Kim Guk-ho yang mesti keras keluar dari rumahnya, dan menyebabkan kehebohan, di mana Ibu Minjin mencoba membunuh Kim Guk-ho di tol serba kemarin itu. Lee Sang-bong juga melihat video pria bertopeng yang terbaru. Pria bertopeng itu mengungkapkan kalau wanita tua yang mencoba bunuh Guk-ho adalah ibu dari korban yang telah dibunuh oleh Guk-ho, dan bagaimana pria bertopeng telah mengirimi 1 miliar won kepada keluarga Ibu Minjin agar dapat membantu Ibu Minjin menyewa pengacara dan membebaskan Ibu Minjin. Pria bertopeng bahkan memberikan alamat rumah Guk-ho agar masyarakat bergegas membunuh Guk-ho, dan pria bertopeng itu akan memberikan 20 miliar won kepada yang berhasil membunuh Guk-ho. Setelah itu, Sang-bong juga menonton liputan berita tentang An Myung-ja, wali kota Hosan, saingannya Partai Gukmin. Melihat berita itu, Sang-bong langsung menghubungi ketua Partai Gukmin dengan menjelaskan bagaimana An Myung-ja memanfaatkan kasus Guk-ho untuk mendapatkan suara di pemilu demi keuntungan An Myung-ja sendiri. Ketua partai menyarankan agar Sang-bong tetap dekat dengan An Myung-ja sampai pemilu berakhir dan meminta Sang-bong untuk menguncangnya. Ketua partai juga menjanjikan akan memulihkan keadaan proyek untuk NCT sebagai balasannya nanti. Sedangkan Jungsik, entah mengapa dia memindahkan koper berlogo dari bagasi mobilnya ke bagasi mobil Juho. Lee Sang-bong kemudian memutuskan untuk menjadi pengacara bagi Guk-ho dan pergi ke rumah Guk-ho. Tapi karena semua orang tidak boleh mendekati rumah Guk-ho, Sang-bong malahan berteriak menyuarakan kalau dirinya akan membantu dan membela Guk-ho. Melihat sikap semangat Sang-bong, Guk-ho meminta agar tim polisi membiarkan Sang-bong untuk masuk ke rumah untuk berbicara dengan Guk-ho. Sementara itu, Jungsik menerima sebuah paket berisi USB di kantornya. Saat menghubungkan USB tersebut, Jungsik melihat rekaman CCTV saat dirinya mencuri koper berlogo isi uang dari rumah Lee Ji-hong kemarin itu. Jungsik menjadi cemas dan menerima telepon dari Chang Jae. Chang Jae kemudian memerasnya dan mengancam kalau dia akan mengungkap ke media kalau Jungsik telah membunuh Ji-hong dan mencuri uang dari TKP. Walaupun Jungsik sebenarnya tidak membunuh Ji-hong. Tapi Chang Jae nggak peduli, kecuali Jungsik mengembalikan koper isi uang itu kepada Chang Jae. Chang Jae kemudian memberikan waktu 48 jam untuk Jungsik. Setelah mendapatkan telepon itu, Jungsik kemudian menelepon polisi Park dan menanyakan bagaimana penyelidikannya terhadap Chang Jae. Jungsik lalu menuju ke rumah Chang Jae. Jungsik sepertinya tahu kalau Chang Jae adalah seorang penguntit. Jungsik bahkan menemukan boneka wanita di kamar Chang Jae. Tapi dari kejauhan, Chang Jae melihat Jungsik yang telah menerobos masuk ke rumahnya. Kita kemudian juga diperkenalkan kepada seorang pemuda yang pacarnya sedang sakit parah dan membutuhkan perawatan mahal. Karena putus asa, pemuda itu menyiapkan bom dan menargetkan Guk-ho. Karena jika Guk-ho tewas, pemuda itu bisa mendapatkan 20 miliar won dari pria bertopeng dan akan menggunakan uang itu untuk perawatan pacarnya. Pemuda itu lalu memberikan bom tersebut kepada seorang ojol untuk dikirimkan ke rumah Guk-ho. Namun saat si ojol tiba, paket bom itu diserahkan kepada Juho. Juho adalah seorang polisi yang sedang berdebat dengan Sang-bong tentang bagaimana Sang-bong nggak terima para polisi nggak boleh membiarkan Guk-ho pergi dari rumahnya sendiri. Pemuda itu pun tiba di kerumunan orang-orang dan mencoba untuk menekan detonator bomnya. Tapi bom itu tidak meledak. Tak lama kemudian, Jungsik sampai di rumah Guk-ho. Jungsik mencoba untuk menghentikan pertengkaran antara Sang-bong dan Juho. Jungsik lalu membawa paket tersebut ke mobil Juho. Pemuda itu kesal karena detonatornya tetap nggak bekerja. Pemuda itu kemudian mencoba untuk menggunakan asam dan menerobos kerumunan orang-orang. Saat pemuda itu berjuang di tengah-tengah orang banyak dan polisi yang menghentikannya, ternyata bom di dalam mobil Juho malahan meledak, yang membuat pemuda itu dan beberapa polisi terluka. Sekarang kita melihat wali kota An Myung-ja dipanggil oleh kejaksaan. An Myung-ja telah menjalin kerjasama dengan perusahaan manajemen aset yang berbasis di Hong Kong dan membuat dana investasi mencurigakan dengan menggunakan uang sebesar 280 miliar won dari keuangan kota Hosan. Beberapa kelompok di kota Hosan melaporkan kepada kejaksaan kalau perusahaan manajemen aset itu adalah perusahaan cangkang.
Saat memasuki kantor kejaksaan, Am Yong-ja menyatakan kalau dirinya akan bekerja sama sepenuhnya. Hal ini tentu membuat publik marah. Selama diskusinya dengan jasa penuntut, Am Yong-ja mencoba membuat kesepakatan, tetapi gagal. Myong-ja ternyata adalah politisi yang korup, yang menggunakan segalanya untuk keuntungannya sendiri. Meskipun menghadapi kerugian karena kasus ini, Myong-ja tetap bertekad untuk mempertahankan kursi wali kotanya dan menjadi presiden di masa depan. Karena keadaannya yang mendesak, Myong-ja mendatangi ketua partai Gukmin untuk meminta pertolongan. Tetapi ketua partai mengabaikan Myong-ja, bahkan meminta Myong-ja untuk undur diri sebagai wali kota dan menerima hukumannya. Sementara itu, Jung-sik dan timnya mulai membereskan kekacauan ledakan di depan rumah Gukho. Hal ini membuat Jung-sik sangat frustasi. Teman timnya terluka dan sepertinya Jung-sik kehilangan semua uang curiannya di bagasi mobil Juho. Sedangkan Myong-ja dan timnya menonton berita tentang ledakan itu. Pria bertopeng juga membuat video tentang peristiwa ledakan itu dan memberitahu semua orang untuk tidak membunuh warga sipil. Jika hal itu terjadi lagi, itu akan dianggap pelanggaran. Setelah menonton berita itu, Myong-ja hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk menggambarkan dirinya sebagai penyelamat dengan cara mengusir Gukho dari kota Osan. Bawahan Myong-ja mendatangi Sangbong dan menawari 1 miliar won untuk Gukho, asal Gukho keluar dari kota Osan. Gukho sebenarnya setuju aja, tapi dia ingin pergi bersama dengan putranya. Tapi Sangbong menyuruh Gukho untuk jual mahal terhadap tawaran Myong-ja. Myong-ja lalu mendatangi kepala kepolisian Hosan dan meminta tim kepolisian Hosan untuk mengantar Gukho. Karena Gukho akan keluar dari kota Hosan malam ini. Sore harinya, Myong-ja mendatangi rumah Gukho dan melakukan konferensi pers itu. Myong-ja menyalahkan Gukho atas ledakan bom itu karena banyak orang yang terluka dan tewas. Myong-ja kemudian berjanji kepada publik kalau dirinya akan memastikan Gukho meninggalkan kota Osan. Myong-ja juga berlutut di depan rumah Gukho sampai Gukho mau berbicara kepadanya. Semua warga yang berkumpul di sana sangat mendukung Myong-ja. Pinter banget nih air mata buaya politikus ya. Dan akhirnya setelah beberapa jam, Gukho menyuruh Myong-ja untuk masuk dan berbicara dengannya. Myong-ja lalu menaruhi Gukho 1 miliar won agar Gukho pindah dari kota Osan. Namun ternyata Sangbon dan Gukho merekam percakapan mereka dengan Myong-ja. Mereka kemudian memeras Myong-ja untuk tawaran yang lebih tinggi. Mereka kemudian meminta 10 miliar won sebagai imbalan Gukho meninggalkan kota Osan. Myong-ja sangat kesal bukan kepalang karena dipermainkan oleh Sangbong dan Gukho. Myong-ja pun pergi. Dia tentu tahu, jika membayar 10 miliar won sekarang kepada Gukho, bisa jadi nanti ke depannya, Myong-ja akan terus diperas. Dan tidak mungkin membunuh Gukho juga, karena semua orang mengawasinya. Sementara itu, tim cyber berhasil menemukan alamat IP pria bertopeng itu, yang ternyata terletak di sebuah gedung di seberang kantor polisi. Saat sampai di ruangan itu, mereka menemukan spanduk selamat datang, topeng pria bertopeng, dan papan rulet. Jung-sik lalu memutar rulet itu, dan rulet itu mendarat di nama Gukho, dengan jumlah uang 20 miliar won, dan tugas untuk membunuh Gukho. Setelah mencoba rulet itu terus-menerus, ternyata menghasilkan hasil yang sama, yang mengkonfirmasi kalau rulet itu sepertinya sudah disetting untuk menghasilkan hasil yang sama. Untuk mengungkap bagaimana ini terjadi, Jung-sik kemudian memisah rulet itu, dan menemukan penghitung waktu yang terus berdetak. Wah, apakah itu bom atau remote pengontrol rulet ya? Kita akan mengetahuinya di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.